Hai guys, welcome to channel NSI. Sekedar informasi, ternyata setelah part 8 sebenarnya belumlah berakhir untuk chapter 2 dan masih ada sedikit lagi. Dan setelah chapter 2 akan ada intermission. Jadi untuk di video part 8 kali ini, gue bakal membahas chapter 2 bagian terakhir dan bab intermission. Apakah City Set Alliance yang merupakan aliansi dari negara demi-human akan ikut serta melawan Sorcerer Kingdom ke depannya? Kalian bisa simak di video kali ini. Oke, berikut pembahasan Light Novel Overload, volume 14, part 8. Meskipun ini sama sekali tidak terduga, kenyataannya sebagai besar penduduk Kingdom akan selamat selama Ainz membiarkan mereka melarikan diri. Tentunya, Ainz akan memenuhi janjinya kepada mereka berdua. Bisa dikatakan mereka tidak akan dihitung sebagai orang-orang yang selamat karena melarikan diri dari pembantaian. Menurut Albedo, orang yang menggunakan Power Suite tersebut merupakan anggota Red Drop. Hanya saja untuk saat ini belum ada bukti yang konkret. Kesimpulan tersebut didasarkan dari Plat Adventure Adamantite dan warna yang ada pada Power Suite-nya. Karena informasi belumlah konkret, Albedo berdiri dan membungkuk serendah-rendahnya ke Ainz. Sementara Ainz senang akan keloyalan Albedo. Diperlakukan seperti itu biasanya membuatnya sangat tidak nyaman. Bagi Ainz, manifestasi konsep kegagalan ini bukan masalah besar. Namun, apa yang baru saja ditunjukkan Albedo tidaklah bisa dikategorikan sebagai suatu kegagalan. Kemudian, Ainz menyuruh para Guardian Force mengutarakan pendapat mereka terkait Adventure Red Drop. Dari pendapat singkat mereka, kebanyakan dari mereka mendukung bahwa itu memang benar-benar anggota Red Drop. Ainz juga berpikir itu yang paling benar. Karena para Guardian Force tidak mengetahui spesifikasi dari Power Suite itu seperti apa. Dengan itu, Ainz menjelaskan kepada mereka tentang kemampuan dari Power Suite tersebut. Kembali pada game Yggdrasil. Power Suite tidak ada pada awalnya di game Yggdrasil, tetapi kemudian ditambahkan sebagai item untuk player baru agar bisa menaikkan level dengan cepat. Dan itu juga disebabkan game Battle Mecha sangat populer saat itu. Jadi itu pun pasti merupakan upaya untuk menarik player pecinta genre mecha untuk bermain game Yggdrasil. Meskipun Ainz tidak bisa memastikan apakah itu berkontribusi pada pendapat ini atau tidak, kemampuan Power Suite cukup tinggi, terutama sangat berguna bagi player yang baru memainkan game Yggdrasil. Pertama-tama, seperti yang terlihat, Power Suite itu memiliki kemampuan untuk terbang di udara dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada mantra Fly. Power Suite itu dapat bertahan selama lebih dari 1 jam di bawah air, tanpa ada kerusakan dan pada dasarnya kebal terhadap hampir semua damage lingkungan. Power Suite itu bahkan bisa diaplikasikan dan diaktifkan pada pundak, punggung, dan tergantung pada jenisnya, bahkan pergelangan tangan dan kakinya, dan berbagai jenis mantra ofensif. Meskipun ini mungkin terlihat jelas, Power Suite itu memiliki kemampuan yang bisa membuat tangan penggunanya menjadi sebuah senjata atau memegang suatu senjata. Persenjataan sihir dapat secara bebas disesuaikan pada pengaturan Power Suite-nya, tetapi setengahnya merupakan transaksi mikro-eksklusif atau lebih tepatnya dikombinasi dengan item cash dari cash shop. Sementara setengah lainnya membutuhkan grinding dengan cara menggunakan material kota data yang didapatkan dari membunuh monster atau dari kristal datanya, sehingga nantinya bisa digabungkan di Power Suite dan memperkuatnya. Meskipun kostumisasi itu bisa dilakukan hampir di mana saja di luar pertempuran, masih ada beberapa batasan pada Power Suite-nya. Magic tier tertinggi yang dapat disimpan pada armor adalah tingkat 10, dan pemakaian mantra tersebut dikenakan cooldown atau batasan pengaktifan setiap 1 jam per penggunaan. Mantra yang lebih kuat, bahkan pemakaiannya lebih terbatas. Meskipun ada beberapa mantra yang dapat digunakan secara berulang. Sepertinya Power Suite itu memiliki batasan di mana mantra yang disimpan di dalamnya tidak dapat ditukar ketika masih cooldown, meskipun cooldownnya hanya sebentar. Damage fisik dan sihir armor tersebut ada di tingkat tinggi, terlepas dari kemampuan penggunaannya. Hal yang sama berlaku untuk kemampuan bertahan dan menghindar, sehingga bisa dikatakan bahwa itu merupakan armor yang jelas-jelas menutup celah antara si lemah dan si kuat. Dan untuk kelemahan Power Suite itu ada 2. Salah satunya yaitu karena dihitung sebagai full body armor, maka tidak dapat dikombinasikan dengan potongan armor lainnya. Namun kalung dan peralatan dekoratif lainnya masih bisa dikenakan dengannya. Satunya lagi yaitu fakta karena tidak bisa menyimpan meta magic di dalamnya. Tapi karena mantra itu masih bisa ditingkatkan melalui peralatan, ini sebetulnya tidak bisa dianggap sebagai kelemahan.
Meta Magic mengacu pada kemampuan untuk mengubah cara mantra bekerja. Namun, jika pengguna Power Suite itu merupakan player yang lemah, kelemahan Power Suite itu sangatlah jelas pada jumlah HP dan MP yang dimiliki player tersebut. Meskipun output damage dari Power Suite itu dapat mengimbangi statistik rendah pemakainya, nilai HP dan MP dari penggunanya tetap tidak berubah meskipun memakainya. Dengan kata lain, player lemah yang memakai armor akan memiliki kemampuan pertahanan yang tinggi, tetapi juga total HP-nya sedikit. Tentu saja, jika lawan mereka tidak bisa menembus pertahanan armor yang relatif tinggi, itu sama sekali bukanlah kelemahan. Jika disangkut pautkan pada Nazarick, seorang Guardian Floor seharusnya benar-benar tidak akan kesulitan melawannya. Namun, ancaman baru akan timbul kepada NPC seperti Pleiades yang tidak begitu kuat. Jika mereka bertaruh dengan suite itu, mereka harus memilih untuk mundur. Kemudian, Ainz menyimpulkan penjelasan dan mulai mengambil pertanyaan, sehingga Ainz menjawab pertanyaan dari Albedo dan Aura. Power Suite terkuat hanya bisa memiliki kemampuan ofensif yang setara dengan karakter level 80. Namun itu tergantung pada wawasan Ainz tentang Power Suite itu. Hipotesisnya, jika ada Power Suite yang lebih langka atau kelas artifak, itu akan menjadi situasi yang sama sekali berbeda. Jika itu masalahnya, mungkin ada Power Suite yang jauh lebih kuat daripada yang aku jelaskan. Karena Ainz tidak bisa mengatakan kemampuannya hanya dari penampilannya. Dengan melihat sekilas Power Suite tersebut, meskipun seseorang tidak akan diizinkan untuk mengubah terlalu banyak penampilannya, masih ada sedikit perubahan yang bisa dilakukan oleh penggunanya. Sementara Power Suite mungkin berguna untuk player yang lebih lemah, itu sama sekali tidak berguna untuk player yang lebih kuat. Tak perlu senjata kelas Divine, bahkan peralatan kelas legendari yang cocok dengan kekuatan player bisa mengungguli Power Suite tersebut. Itulah sebabnya ketika Power Suite diperkenalkan ke dalam Yggdrasil, Ainz dan teman-temannya yang sudah mencapai level maksimal tidak tertarik. Masalah terbesar bagi Ainz saat itu adalah dia hampir tidak bisa menggunakan mantra ketika menggunakan Power Suite tersebut. Dan ternyata Nazarick juga memiliki item Power Suite, yang saat ini ada di ruang harta. Sekitar 2 atau 3 item itu ada di sana menurut Ainz. Ainz ingat, jika item itu seharusnya masih ada di sana, sesuatu yang diperoleh oleh Amano. Setelah mengetahui jika bahkan mereka yang memiliki job berbasis manufaktur dapat ikut berperang dengan mereka, rupanya Amano diam-diam cukup percaya diri karena dia juga memainkan game pertempuran udara. Tetapi, kemudian dia dengan mudah dihancurkan oleh Peroncino dalam percobaan pertempuran, sehingga item itu tak pernah terlihat lagi setelahnya. Jika Red Dwarf memiliki Power Suite dari Yggdrasil, dan Dragsford dari pemimpin tim peringkat Adamantite lainnya seperti Blue Rose bisa memiliki level kekuatan yang sama. Menurut informasi yang Nazarick kumpulkan dari pembantu mereka di ibu kota, senjata yang ia gunakan dikatakan cukup kuat untuk meratakan seluruh kota. Meskipun pembantu itu menganggap informasi tersebut tidak masuk akal, informasi itu memang berasal dari anggota tim itu sendiri. Ainz selalu berpikir jika orang itu berbohong kepada teman satu timnya, atau hanya mengada-ngada. Tetapi mengingat apa yang dia ketahui saat ini, mungkin informasi itu benar juga. Ainz telah mendengar pemimpin Blue Rose dan Red Dwarf berkerabat atau satu keluarga. Jika mereka memiliki hubungan, maka memiliki tingkat peralatan yang sama seharusnya tidak aneh sama sekali. Tentu saja, saat ini Ainz tidak cukup paranoid untuk mempercayai Guardian Floor bisa langsung kalah dengan serangan apapun. Tetapi dia juga tidak memiliki bukti hal itu benar-benar mustahil. Mungkin pertahanan Guardian bisa dengan mudah dihancurkan oleh beberapa senjata kuat dari dunia ini. Sehingga Ainz tidak ingin menderita konsekuensi yang buruk karena mendesak lawannya ke titik sampai orang itu dengan putus asa menggunakan kekuatan pedangnya. Jika pertempuran dengan Blue Rose terjadi, Ainz mungkin harus menggunakan NPC Summon untuk memancing keluar kemampuan itu dan kemudian mengalahkan Blue Rose. Namun pastinya itu akan menjadi pilihan terakhir. Saat itu Ainz mengingat suatu pernyataan tentang bagian terbaik dari keberanian merupakan kebijaksanaan, sehingga Ainz harus mengikuti saran itu. Lagi pula tujuan utama menghancurkan Kingdom bukanlah untuk mengakhiri Blue Rose, tetapi jika mereka ingin menghalanginya, Ainz tidak akan keberatan membunuh mereka. Bisa dikatakan yang terbaik adalah tidak membuat gerakan terburu-buru sebelum mereka mengetahui seluruh kemampuan dari pedang wanita itu. Saat itu Ainz berniat
segera meminta maaf pada Entoma dan berharap dia mengerti. Karena Gwenevere tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke Ainz, sehingga Ainz menutup diskusi sementara mengenai Pursuit Red Drop. Lalu tiba-tiba Demurgus memberikan usulan untuk memberi umpan pada mereka untuk mendapatkan hasil yang sangatlah memuaskan. Sebab akan sangatlah buruk bagi mereka jika menyangka bahwa mereka telah mengalahkan Sorcerer Kingdom. Kita harus mengirim intensitas yang lebih kuat dan membayar kembali hutang kita. Tetapi menurut Ainz, usulan tersebut tidak bagus sama sekali. Jika mereka melakukannya, Ainz harus berusaha ekstra keras untuk menyelamatkan beberapa kota lain untuk menepati janji yang telah dirinya buat kepada mereka berdua. Meskipun dia berhasil melewati masa ini, untuk mencapainya lagi akan sangatlah sulit. Demi pestonya yang telah berdiri di belakangnya dan mendengarkan, dia harus menyelamatkan orang-orang di kota ini untuk memenuhi janji mereka. Menurut Ainz, usulan dari Demurgus itu akan menuntun Nazari pada situasi yang serupa jika terjadi lagi. Bagaimanapun sudah saatnya Sorcerer Kingdom untuk mengepung ibu kota Kingdom dan menutup tirai pada pertempuran kali ini. Dan itu akan baik-baik saja selama Sorcerer Kingdom secara sistematis menghancurkan seluruh kota. Ainz memberi penduduk Kingdom suatu kesempatan dan waktu untuk melarikan diri. Jika mereka terbunuh setelahnya karena mereka tidak melarikan diri, mereka berdua seharusnya tidak memiliki masalah. Karena Gwenevere sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan memberi saran lagi. Kemudian Ainz memerintahkan Salter untuk menarik seluruh undead menggunakan gates dan segera dikumpulkan di kota Erantal yang nantinya digunakan sebagai pengapungan ibu kota Re'Sir Kingdom. Dan Salter dengan senang hati menerima perintah tersebut. Dan Ainz memerintahkan untuk mengirimkan penjaga utama Nazari dan penjaga elit lainnya. Mereka tidak terlalu kuat secara individu, tetapi sudah cukup untuk dilihat sebagai suatu kesatuan. Sorcerer Kingdom akan melakukan kota-kota satu persatu dan menggelar pertempuran terakhir di ibu kota sesuai rencana. Setelah itu, meskipun saat ini mungkin sudah di luar rencana, Sorcerer Kingdom akan membantai penduduk semua kota yang tidak berguna. Melalui unjuk kekuatan ini, dunia akan memahami konsekuensi dari tidak tunduk pada kekuatan Nazari. Seluruh Gwenevere merespon dengan percaya diri. Kemudian sebagai penutup pertemuan, Ainz mengatakan kepada Gwenevere, sebagian dari Gwenevere harus tetap di belakang layar. Semuanya, tunjukkan padaku kekuatan kalian yang sebenarnya. Intermission. Bab ini biasanya akan ada setelah chapter 2 di seri light novel Overlord dan akan ada pada sudut pandang tokoh dari negara lain dan nantinya akan menyinggung terkait pembahasan Sorcerer Kingdom atau Ainz itu sendiri. Dan untuk di volume 14 kali ini kita akan diperlihatkan lebih dalam dari negara City-State Alliance. Oke, lanjut pembahasan. Di kota yang dibentuk menjadi bagian dari Karnassus City-State Alliance, Baybart, kota kediaman wali kota yang merupakan perempuan. Kini kota tersebut diterangi seperti biasa. Pemilik tempat tinggal, Rikesta Kabelia, mengambil dokumen yang tertumbuk dan mulai membaca. City-State Alliance terdiri dari Karnassus, Bepo Alo, Gate Timur, Gate Barat, Veneria, Creator Listaran, Orkness, New Orkness, Grand Witches, Riz, Franklin, dan terakhir Baybart. Kota ini merupakan bagian dari 12 kota yang telah disebutkan membentuk aliansi. Setiap kota termasuk wilayah lain yang mereka miliki rata-rata memiliki populasi sebesar 400.000 jiwa. Kota terbesar sekitar 600.000 jiwa. Di antara kota-kota ini, Baybart merupakan pengecualian karena kota-kota lain tidak pernah memiliki ras tunggal yang menjadi mayoritas lebih dari 40% dari populasinya. City-State Alliance adalah persatuan berbagai ras dan kota. Jika seseorang ingin memundurkan waktu kembali beberapa abad yang lalu, mereka akan menemukan bangsa besar yang merupakan asal-usul City-State Alliance. Karena banyaknya kerajaan yang runtuh, 14 City-State muncul dengan masing-masing kota sebagai pusatnya. Setelah itu terjadi, ada banyak pertumpahan darah antara City-State atau lebih tepatnya kerajaan-kerajaan kecil. Situasi ini terus berlanjut, menyatukan dan memecahkan Ad Nauseam sebagai peristiwa yang mereka sebut
Great Debate, di mana hasilnya berupa suatu aliansi. Saat ini antara kedua belah city-state terbentuk. Meskipun begitu, masih sulit bagi semua orang untuk meninggalkan dendam terhadap satu sama lain. Meskipun sahabat yang lalu merupakan masa lalu bagi ras dengan rentang hidup yang lebih pendek, bagi beberapa ras yang berumur panjang, itu masihlah menjadi kenangan yang baru saja terjadi. Untuk alasan ini, turnamen 4 tahun sekali diadakan sebagai jalan keluar bagi mereka yang masih menyimpan dendam dari masa lalu dan akan segera dimulai. Kota yang terdaftar untuk menjadi tuan rumah pertandingan berikutnya adalah Peybart. Meskipun benar, jika membutuhkan waktu persiapan selama 4 tahun, mereka hanya diberi waktu 4 tahun saja. Turnamen ini memiliki 16 acara, salah satunya mengumpulkan lebih banyak perhatian daripada yang lain. Cornelier atau pertempuran tiruan, biar gampangnya sih kayak gladiator gitulah. Itu juga dikenal sehari-hari seperti Mutual Wallop. Setiap city-state mengirim 10 pejuang terkuatnya yang kemudian akan bertarung dengan pejuang lainnya di bawah perlindungan item sihir yang dikenal sebagai Standard of Peace. Ini merupakan acara yang paling menghibur dan mencolok dan cukup populer di kalangan masyarakat. Itu telah sampai pada titik di mana sebagian besar orang merasa tidak apa-apa untuk melewatkan semua acara kecuali yang ini. Itulah sebabnya mereka tidak bisa membiarkan kesalahan sekecil apapun terjadi selama acara ini. Itu bukan metafora. Kerusuhan dengan korban besar telah terjadi di masa lalu ketika city-state Arkniss belum sepenuhnya siap untuk acara tersebut. Meskipun 40 tahun telah berlalu sejak saat itu hingga saat ini, frasa penyelenggara Arkniss tetap menjadi gelar penghinaan bagi seseorang yang tidak kompeten. Meskipun mengacaukan salah satu acara bisa memicu kemarahan, Cornelier merupakan satu-satunya acara di mana tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Namun pemerintah di tingkat atas di masing-masing kota mengetahui penyelenggaraan Arkniss tidak terlalu buruk. Masalah mereka terletak pada lemahnya kewaspadaan mereka terhadap Vanquished Spectre. Vanquished Spectre adalah undead tipe hantu. Undead tersebut dikatakan berada di Arkniss 40 tahun yang lalu selama Cornelier. Karena fakta tidak ada bukti langsung yang mendukung akan keberadaan mereka, kota tidak siap ketika sekelompok Vanquished Spectre entah bagaimana menyusup ke dalam acara dan menyebabkan kepanikan besar dan kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban. Tidak ada bukti yang nyata mendukung keberadaan Vanquished Spectre. Bahkan jika itu merupakan pertama kalinya mereka muncul, kesalahan yang mereka sebabkan sangatlah fatal. Kista menggosok-gosok matanya setelah selesai membaca dokumen. Terakhir kali Peybart menjadi tuan rumah turnamen itu sekitar 50 tahun yang lalu. Para anggota tim inti yang bertanggung jawab mengatur pertempuran sudah lama tiada. Meskipun Kista telah menguatkan diri untuk mempelajarinya dari awal, dia masih merasa seolah-olah dia bisa pingsan karena stres dan tekanan dari seluruh cobaan ini. Kista sering kurang tidur karena selalu membayangkan turnamen bisa berakhir dengan kegagalan. Tetapi ketika Kista membaca dokumen-dokumen yang ditinggalkan oleh para pendahulunya dan menuliskan semua pikiran dan idenya. Saat Kista hendak mengambil segenggam dokumen lagi, seseorang mengetuk ruang pintunya. Kista berdiri dari kursinya dan berjalan menuju pintu. Di sisi lain, itu merupakan wajah yang dikenalnya. Seperti yang diharapkan, itu adalah kakaknya, mantan wali kota Riberun Kabelia. Tidak hanya dia orang hebat yang bertanggung jawab atas perdamaian abadi Peybart, dia juga wali kota saat turnamen terakhir diadakan di Peybart. Dan tidak lain, dia merupakan kakeknya Kista, dan saat itu juga Kista menyambut kedatangan kakeknya segera mungkin. Kemudian Kista mempersilahkan kakeknya segera memasuki ruangannya. Kista memimpin kakeknya menuju sofa, di mana mereka duduk berhadapan satu sama lain. Berun menuangkan teh panas ke dalam 2 cangkir teh yang disiapkan Kista untuk mereka. Cairan hijau pucat mengeluarkan aroma ringan dan menyegarkan yang meresap ke seluruh ruangan. Karena kakeknya Kista mendapatkan informasi dari pelayannya, karena jarang beristirahat, ia mencemaskan Kista akan kesehatannya yang bisa saja akan memburuk nantinya. Kista tidak bisa tidur dengan nyenyak karena selalu teringat tentang apa yang akan terjadi dalam 4 tahun ke depan kepada dirinya. Kebanyakan orang akan menertawakan jika seorang sangat mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi 4 tahun lagi. Mungkin mereka bahkan akan mengatakan dirinya terlalu cemas. Namun,
Berun tidak tertawa. Beban-beban yang dipikul oleh seorang wali kota merupakan perasaan yang secara alami dia kenal dengan sangat baik dari masa-masa panjangnya sebagai wali kota. Kemudian kakeknya Kista menyarankan agar menjaga kesehatan dengan meminum teh herbal yang berguna untuk menenangkannya. Kemudian Kista mengucapkan terima kasih kepada kakeknya. Hanya saja Kista masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga ia tidak bisa lama-lama berbincang dengan kakeknya dan waktu yang lama. Pekerjaan tersebut berhubungan dengan kota-kota tetangga terkait Equestrian King yang telah membuat pergerakan. Equestrian King yang merupakan musuh dari City State Alliance yang juga merupakan seseorang yang menduduki dataran luas di timur. Equestrian King, karena Pebar tidak berada di dekat dataran, setiap kali kerajaan diserang, mereka hanya harus mengirim kontribusi pasukan mereka. Dan untuk berita Bahrut Empire baru-baru ini yang menjadi kerajaan bawahan dari Sorcerer Kingdom. Dan masalah tentang seberapa tepatnya City State Alliance seharusnya menjadi pengawal melawan Sorcerer Kingdom merupakan sesuatu yang harus diselesaikan secepat mungkin. Sorcerer Kingdom yang menundukkan Empire, namun hanya memiliki satu kota sendiri. Ada juga rumor yang beredar mengatakan mereka telah menambahkan organisasi pembunuh ke dalam pasukan mereka. Ada segala macam rumor dan gosip yang beredar. Apakah itu benar atau salah? Sulit untuk diceritakan. Saat itu Kista teringat akan seseorang, Kaisar Bahrut Empire, Jerikni Frun, Farlot Elnix, Kaisar muda yang telah diberi gelar Bloody Emperor. Dia pernah bertemu dengannya sekali sebagai bagian dari misi diplomatik. Sebagai penjabat tinggi yang diutus menuju Empire, mereka telah berbicara satu sama lain di acara penyambutan yang diadakan sesudahnya. Dia merupakan seseorang yang kaya akan kecerdasan, kekayaan, dan pesona seperti yang dia harapkan. Dan pemimpin suatu kerajaan, bagaimana seseorang seperti dirinya menjadi pengikut kerajaan lain? Itu sangatlah aneh. Seharusnya ada alasannya. Dia pasti menginginkan sesuatu. Dengan pembicaraan tersebut, Kista meminta tolong kepada kakeknya untuk mencari kesimpulan terhadap kerajaan Sorcerer Kingdom. Berun, sebagai wali kota yang berkuasa lama, memiliki banyak koneksi, jauh melebihi apa yang dimiliki Kista. Tentu saja dia telah bertemu dengan sebagian besar koneksinya ketika ia mewarisi jabatannya. Tetapi jika Berun yang meminta informasi macam itu, bukan dirinya, itu akan jauh lebih efektif. Kemudian, Kista menundukkan kepalanya karena rasa terima kasihnya yang ingin membantunya mengumpulkan informasi terkait Sorcerer Kingdom. Bahkan jika mereka merupakan kerabat, dia masihlah seorang yang hampir berusia 80 tahun. Namun masih bisa berperan sebagai wali kota tanpa masalah sama sekali. Dia bahkan diberi gelar kehormatan sebagai Eagle of Pebar di daerah sekitarnya. Itu merupakan suatu yang diingat sejak kecil. Kemudian, Berun menerima rasa terima kasih dari Kista dan setelah menyudahi pembicaraan, meminta agar Kista untuk segera tidur lebih cepat. Dan Kista dengan senang hati berterima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepada Kista. Oke, itulah pembahasan untuk part 8 kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau request, bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time.